Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Wijaya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan membawa kalian semua untuk melihat bentuk struktur agroforestry yang ada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Baiklah, langsung saja kita berangkat. Let's go! Untuk anakku yang belum ada, maafkan bapakmu belum siap. Bukan bapak takut pernikahan, bapak takut kamu kelaparan. Untuk anakku yang belum ada, maaf bapak tidak segerakan. Banyak mimpi yang harus dikejar, bapak takut kamu terlantar. Ya udah bapak lap kamu pakai paseo. Bapak belum nemu ibumu, masih terlalu banyak pilihan. Bapak belum nemu ibumu, bapakmu masih banyak jajan. Untuk anakku yang belum ada, bapak masih ingin berkelana. Banyak tempat yang ingin dituju, tetaplah kamu dalam bentuk nafsu. Dan lalu bapak lap kamu pakai paseo. Bapak belum nemu ibumu, masih terlalu banyak pilihan. Bapak belum nemu ibumu, bapakmu masih banyak jajan. Bukan bapak suka hidup tanpa atap, cuma kadang lupa caranya untuk menetap. Bukan bapak suka hidup tanpa ibu, cuma sialnya bapak ibumu belum bertemu. Bapak belum nemu ibumu, masih terlalu banyak pilihan. Bapak belum nemu ibumu, bapakmu masih banyak jajan. Bapakmu
Oke, setelah kita melihat perjalanan yang cukup panjang serta beberapa struktur dari bentuk struktur agroforestry yang ada di Desa Sungai Pinang ini di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Selanjutnya saya akan melampirkan sedikit perbincangan dengan Bapak pemilik lahan yang saya langsung lampirkan saja di video berikut. Berantem dah. Saya itu orangnya susah, orangnya kayak Dia yang punya itu gimana? Hah? Kerja juga. dia kerja kayaknya ya. Nggak tahu dah mas. Pak kalau di daerah sini kan kita 20-an tahun dah. Daerah sini. Iya, daerah inilah daerah Sumatera nih. Oh. Jadi ini tanah Sumpah sama orang. semua orang, Pak. Iya. Bagi hasil berarti? Enggak. Enggak. Ngolah tanahnya aja. Murah tanah aja. Pada waktu dia itu Rumah ini punya Bapak? ada lah bentuk ada. Cuman awak suruh apa batu-batu tanaman dia ini kan Oh, oke. ada rambutan, ada kelengkeng, ada kelapa, ada apa lah, ada durian, Manggis, cempedak, manggis, duren. cempedak. Berarti luas juga sampai belakang sana gitu, Pak? Hah? Sampai belakang sana, Pak? Enggak Enggak, sini. sampai situ, Belakang rumah belakang nih. itu. 5.000. 5.000, ada yang 8.000. Ini nengok ininya bibitnya gitu kan. Iya. Bagus. Varietas apa? Jadi awak mendingan cari buah sendiri, tahu sendiri aja. Sama aja kan, Pak? Iya, semua sama. Ini berarti bijinya dari apa? Dari sendiri ya maksudnya? Iya, dari disemai buah sendiri. itu aja, iya. Nggak beli. Enggak beli. Ambil dari buah saya potong sendiri. Kalau dicukupi mas ya, petani ini kunci utama dasar dolomit, pupuk kandang, terus pupuk kimia kayak jenis MPK atau DMP, KCL, Ya. itu Korea tuh enggak masalah mas. Udah dikasih sama pupuk kandang itu aja udah nggak masalah. Kalau pupuk Korea tuh Bisa diakali sama pupuk kandang. iya, bisa dibantu pupuk kandang. Masalahnya pupuk kimia tuh paling tinggi 2 minggu, udah daun udah balik kuning lagi. Kalau kimia? Iya. Tapi kalau pupuk kandang sampai bulan-bulan masih hitam dia. Itu mas. Kalau pupuk urea tuh di tanah pun dia bisa keras, nggak bisa lunak macam TSP, macam itu nggak bisa. Atau pupuk kandang. Itu kalau jenis pupuk mas ya, cuman dia tengok tanah dulu kan. Tapi sini tanahnya subur, Pak. Kalau bagi awak kayak gitulah. Udah bisa bilang subur di sini. Iya. Cuman antara buah lebat enggak tergantung lah yang di atas kan. Iya. Tergantung rezeki awak lah. Berapa bulan nunggu bisa panen nih, Pak? 7 bulan. Lama juga. Panjang mas waktunya. Sekilo berapa sekarang pepaya, Pak? Cerita orang yang jual kates ini kan 8.000 atau berapa? Sekilo ya. Iya sekilo. Itu kalau kates kurang mas, kalau pegatos waktu kates melimpah ya cuma 2.000. Pas puasa tuh naik. Iya. Kalau musim macam ini bisa lah di kebun tuh 3.000 4.000 kan. Kalau di kebun. Kayak semangka lah dia. Iya, macam-macam semangka. Kenapa dak semangka, Bapak? Oh, lebih susah. Semangka tuh mah modalnya minta ampun mas. Susah. Batang tua sedikit udah gini dia. Batangnya tipis apa? Iya. Lunak. Tidak. Walaupun tiap hari disiram, segala apapun sampai padi pun udah salami di Jawa. Dia coba, Bapak. Udah kenyang mas. Di steking lagi dibakar tuh enggak. Di steking tanah digali, tanah kayu ditimbun, nah itu hancurnya. Jadi rumus tanah tuh enggak ada. Tanah yang di bawah campur kerikil dinaikkan. Mana tanaman bisa sehat? Nggak mungkin jadi. Terus kalau ada hujan lebat, nah tanah itu masuklah ke sela-sela kayu timbunan itu kan. Akhirnya tanaman itu hancur semua. Kalau untuk pertanian itu sebetulnya jangan sampai digali-gali macam itu. Tanah yang bagus tambah hilang akhirnya.
Ini kan bapak yang ngolah tanaman-tanaman sini pak. Iya. Kalau panen misalnya buah, itu untuk orang yang punya tanah tuh bapak Ya, ngambil. yang punya tanah, awak cuman kepengen Ambil aja. ambil itu aja. Kalau urusan Kenapa? dijual dan untuk Hasilnya bapak jual sendiri atau ke pengepul? apanya mas? Hasil Supaya ada hasil tanamannya Kayak pepaya ini. jual Ada yang sendiri atau itu bawa ke pasar. ada Orang orang itu yang ada mau agennya, kesini Mas. gitu. Ada yang tukang ambil. Iya, dia ngambil. Ini kan agennya, agen Ini KTP. kan agen Di belakang? baru yang Iya. rumah itu. Yang biasa beli kan. Dia laku. Tempat awak yang di kilo 7 sana kan orang ini yang ambil. Orang Bukan ini aja yang seolah mas, banyak. Tanah. Iya, udah berapa puluh hektar aja. di sini nggak ada kelompok tani itu? Nggak ada. Ada mas, cuman di sini tuh tahu sendirilah. Cuek-cuek. Segalanya tuh untuk permainan aja. Ada tahun-tahunan ini pun kelompok tani ya. Kalau bahan udah turun, tak kemana-mana. Pupuk udah dingin, bisa langsung ditanam nggak apa-apa. Tapi kalau pupuk itu masih baru dibongkar kan masih panas ya. Minimal seminggu 2 minggu baru ditanamin. Biar nunggu dingin dulu pupuknya kan. Tanah. Iya, Tapi itu emang layu dibuat tanaman kalau panas pak. langsung mati. Langsung mati ya. Iya. Pagi ditanam, sore udah gini tuh. Udah pernah Kuning bapak nih. kejadian? Udah salami masalahnya. Makanya awak bisa cerita. Tanaman tuh gampang-gampang susah mas. Keseringan hujan ya kurang bagus. Kekurangan hujan ya Nggak kurang bagus juga. bagus. Yang berlebihan nggak bagus. Iya. Kayak ini tiap malam hujan akhirnya ya kayak gini, pertumbuhan kuning semua kan. Setelah melihat perbincangan dengan Bapak petani yang memiliki lahan tersebut, maaf sebelumnya tidak terekam semua apa yang diucapkan Bapak tersebut karena terjadi kesalahan teknis. Jadi pada intinya Bapak itu menjelaskan bahwa Bapak tersebut mengelola lebih dari 3 hektar lahan yang sebelumnya juga itu lahan hutan. Bapak ini mengelola beberapa kebun tanaman, ada kebun jeruk, kebun pepaya, dan beberapa kebun kecil seperti ditanami jagung dan lain-lain. Bella di sini saya bersama teman-teman saya akan berjalan menuju kebun atau lahan dari yang Bapak tersebut olah kelola. Dapat kita lihat nih, Bapak ini cukup banyak mengelola, itu terdapat pepaya-pepaya kecil yang dikelola Bapak tersebut. Dan kami di sini juga melihat nih beberapa contoh kebun yang Bapak itu kelola, itu kebun jeruk. Dapat kita lihat lahan yang Bapak ini kelola cukup luas dan besar. Bapak ini juga mengelola kebun karet. Dapat kita lihat di video ini merupakan lahan karet yang Bapak tersebut miliki dan Bapak tersebut yang mengelolanya. Baik, pada video ini saya akan memperlihatkan lahan jeruk yang atau struktur dari bentuk agroforestry kebun buah, yaitu kebun buah jeruk yang saya pilih sebagai tugas agroforestry. Di sini dapat kita lihat ini perjalanan menuju kebun. Pada pintu masuk ini juga kita dapat lihat terdapat pohon, yaitu pohon manggis, yaitu dapat kita lihat buahnya. Dan inilah dia kebun jeruk yang ada pada lahan Bapak tersebut. Dapat kita lihat di sini kebun jeruk ini sudah cukup besar ya, sudah cukup lama.
yang kebun tersebut dikelilingi oleh beberapa pokok pohon durian, atau bisa juga disebut ini sebagai tumpang sari dari pola agroforestry agrisilviculture. Selain durian, tadi juga dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa pokok pohon manggis pada jalan masuk, yang merupakan salah satu bentuk sistem agroforestry agrisilviculture. Yang dimaksud dengan sistem agrisilviculture di sini adalah yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan dan tanaman berkayu dengan komponen pertanian atau tanaman non kayu. Sistem ini juga disebut sistem yang paling umum dan paling sering ditemui di lapangan dan dipraktekkan di lapangan. Dapat kita lihat tadi kan dari lahan yang sudah ada nih, beberapa itu tanaman jeruk ini dikelilingi oleh beberapa tanaman durian, tanaman berkayu lainnya yang menjadikan tanaman jeruk ini ternaungi oleh tanaman-tanaman hutan tersebut seperti tanaman durian. Dengan vegetasi yang sangat luas, tanaman jeruk ini sangat ternaungi oleh tanaman durian tersebut. Terus tanaman berkayu atau durian yang dimasukkan itu yang berdaun panjang, dan tanaman non kayu dari jenis tanaman semusim. Sistem ini juga ditanam pohon serbaguna atau pohon dalam rangka fungsi pelindung pada lahan-lahan pertanian seperti tanaman durian tadi. Sedangkan tanaman pertanian sering digunakan untuk tanaman ini sebagai tanaman penutup antar tanaman berkayu, dan tergantung tujuan penanamannya, apakah tanaman pertanian ini dijadikan sebagai komoditas utama atau komoditas sampingan dalam usaha taninya. Dan di sini dapat kita lihat tanaman pertanian yang kita jumpai yaitu tanaman jeruk. Beberapa juga Bapak ini menanam tanaman buah naga dan beberapa pokok lainnya. Tentunya dengan dilakukannya sistem agroforestry seperti ini atau sistem agrisilviculture ini sangat memberikan banyak manfaat bagi para petaninya, memberikan keuntungan bagi para petaninya. Dapat kita lihat bahwa tanaman jeruk ini tanaman durian yang ada di hutan biasanya itu panen 1 sampai 2 kali dalam setahun. Apabila kita mengkombinasikannya dengan tanaman jeruk atau buah jeruk, tanaman kekosongan panen di pada tanaman durian mampu ditutupi oleh buah jeruk untuk menambah penghasilan para petani. Buah jeruk mampu panen dalam setahun itu 5 sampai 6 sekali dalam tahun. Yang artinya selagi kita menunggu buah yang panen dari buah durian, maka kita bisa melakukan pemanenan pada buah jeruk atau memproduksi buah jeruk tersebut. Selanjutnya tentunya tanaman hutan seperti durian ini yang dikombinasikan dengan tanaman jeruk mampu memberikan naungan yang cukup untuk tanaman jeruk sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tidak hanya itu, sampah dedaunan dari pohon durian atau tanaman durian, daun-daun keringnya jatuh di sekitaran tanaman buah jeruk sehingga sampah-sampah tersebut dapat dijadikan pupuk organik yang alami yang tidak menambah biaya untuk pupuk organik lain. Namun tidak cukup dari itu aja, untuk tanaman jeruk juga harus memerlukan pupuk organik lainnya. Dapat kita lihat juga pada tanaman durian di sini cukup subur dan baik ya. Emang tidak nampak atau tidak kelihatan pada video, namun jika dilihat di atas, buah durian pada lahan Bapak ini cukup banyak, yang menandakan bahwa vegetasi atau tanaman jeruk yang di bawahnya itu tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman durian tersebut. Sedangkan untuk tanaman jeruknya sendiri, kami belum melihat ada tanaman yang sudah berbuah. Mungkin belum pada masa panen dari tanaman jeruk tersebut. Selanjutnya saya menyusuri lahan dari kebun jeruk Bapak ini.
kurang lebih mungkin lahan bapak ini besarnya itu mencapai 1 hektar. Coba kita lihat pada video ini, terdapat buah durian yang sudah jatuh atau belum masak tapi sudah jatuh. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan bahwa saya menelusuri tempat kebun jeruk ini. Langsung saja. Dia duriannya dijadikan hutan, ya kan? Atau ya kan? Sampai 5 hinggap ah. Kok ini kecil jatuh ini kenapa ya? Datang dia kok. Hah? Pengolahan limbah apa? Buah durian yang Bisa juga kan? Jadiin pupuk gitu. Jadi 25 menit hanya jalan-jalan. Gue tengok di video tuh. banyak ya. Kayak apa dong? Bahkan Kayak apa namanya? Baiklah, cukup sekian video mengenai sistem agroforestry yang ada di Desa Sungai Pindang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kampar. Saya Muhammad Farid Wijaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.